Shalom adik-adik. Luar biasa, hari ini kita ibadah online. Iya, betul sekali. Kakak kangen gak sih sama adik-adik? Kita semua kangen sama adik-adik di rumah. Iya kan? Kakak di sini kangen sekali bisa beribadah bersama lagi seperti luar biasanya. Tapi nggak apa-apa, walaupun kita ibadah secara online, tetap harus sukacita ya. Betul. Tetap harus semangat. Yes. Gak boleh malas-malas ibadah ya adik-adik. Kalau ada yang masih bangun, ayo bangun. Ya, karena kita mau beribadah sama Tuhan. Ya kakak ya. Kita semangat penuh sukacita. Betul sekali. Kakak Yuda sukacita nggak? Sukacita. Kakak Yuda sukacita nggak? Semangat. Iya. Di Kita dalam semua harus Tuhan. semangat. Oke. Adik-adik Kita yuk, mulai. Kita mau berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan ya. Yuk, tangannya dilipat. Kita akan nyanyi tanganku ada dua. Masih ingat gak ya? Pasti harus selalu. Yuk, 1, 2, 3. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Ya adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu, dan kakak Maria akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, jika pagi hari ini kami ibadah online, tapi kami percaya urapan-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap kami ada. Tuhan, kami mengucap syukur, kami mau mulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ayo berdiri semua. Sudah berdiri semuanya yang di rumah, Iya. penuh sukacita dan Betul semangat. sekali. Kita mau nyanyi lagu Happy ya adik-adik. Ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik, kalau tadi kita sudah nyanyi lagu Happy ya. Sekarang kita lagu apa kakak? Jalan serta Yesus. Betul sekali. Masih ingat ya? Kita Masih jalan harusnya serta ya, Yesus Kakak, ya. penuh sukacita, semangat di dalam Tuhan. Yeay. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
ini spesial banget dibawakan oleh siapa kakak? Clara. Kakak Clara. Nah adik-adik, seperti luar biasanya, ini kan kita masuk di bulan Mei adik-adik. Adik-adik harus tetap menyiapkan buku, Alkitab, tulis. iya betul, untuk tetap mencatat ya adik-adik ya bahan pengajaran selama sebulan ini. Nah adik-adik, kakak berharap adik-adik sudah siapin semua ya, tetap semangat ya. Nah sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk lagu Roh Kudus yang manis. Pada masih ingat nggak? Iya Kak, iya. Masih ingat nggak ya adik-adiknya ya Kak ya? Tetap ingat Kak. Harus tetap ingat, betul sekali. Ya, lipat tanganmu, tutup matamu, kita naikkan pujian. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mulai dari awal lagi ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa, walaupun kami cuma bisa beribadah di rumah, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga kami mampu dengar-dengaran akan firman Tuhan.
kami boleh mendapatkan sesuatu dari kebenaran firman yang disampaikan. Kami berdoa untuk Kakak Clara Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah urapan Tuhan ada atas Kakak Clara, sehingga Kakak Clara menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan, kami siap, sungguh-sungguh siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap katakan amin. Oke, kami persilakan kepada Kakak Clara. Adik-adik, apa kabar? Kakak berharap semuanya sehat ya. Nah, bulan lalu kita belajar tentang apa? Ayo, ingat enggak? Kita belajar tentang Yesus penebus dosa. Nah, bulan ini, bulan yang baru, kita akan belajar tentang hal yang baru. Nah, kita akan belajar tentang lahir baru. Nah, adik-adik, firman Tuhannya diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Kakak akan bacakan untuk kalian. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak bahwa keselamatan itu adalah hadiah terbesar yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, bicara tentang keselamatan, kakak punya cerita nih buat kalian. Dengarkan ya. Nah, di sini kakak punya buku ini. Nah, di sini ada banyak sekali warna-warna. Kakak cerita ya. Nah, adik-adik. Nah, mulai dari halaman pertama nih. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini warna apa adik-adik? Ya, ini warna kuning atau gold. Emas ya, warna emas. Emas itu adalah logam yang berharga. Nah, tahukah adik-adik ada sebuah tempat yang indah sekali. Nah, di tempat itu semuanya terbuat dari emas. Di sana tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan. Adik-adik gak mungkin menangis karena di sana gak ada rasa sedih. Nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa sedih, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang mengomel, tidak ada. Di sana tempatnya penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu tempatnya? Ada yang tahu? Nah, kakak kemarin sudah pernah cerita loh. Ya, betul, surga. Nah, yang paling penting adalah di surga itu kita bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, sayangnya kita semua nggak bisa masuk surga. Semua manusia tidak bisa masuk surga, termasuk kau dan aku tidak bisa masuk surga. Adik-adik tahu kenapa? Karena ada penghalang. Penghalangnya yaitu dosa. Nah, dari kemarin kita sudah sering nih dengar kata dosa. Adik tahu apa artinya dosa? Nah, kakak kasih lihat ya tulisan dari bahasa Ibrani dari kata dosa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih.
Nah, kalau bahasa Ibrani dari kata dosa adalah pesha. Pesha itu seringkali kita dengar di Perjanjian Lama. Nah, artinya adalah dosa yang berhubungan dengan pemberontakan, perlawanan, dan juga pertentangan, baik itu terhadap manusia maupun terhadap Allah. Nah, tapi di Perjanjian Baru ada lagi. Nah, kata dosa secara umum seringkali disebut dengan hamartia. Hamartia tulisannya seperti ini. Ya, tulisannya seperti itu ya. Itu tulisan bahasa Yunani yang artinya tidak tepat sasaran, ya, meleset dari sasaran. Nah, jadi karena dosa itu kita tidak bisa masuk ke surga. Nah, sekarang lihat buku kakak. Nah, sekarang ini warnanya apa? Warnanya hitam. Hitam itu melambangkan kita yang penuh dengan dosa. Hati kita yang masih penuh dosa. Dosa apa saja ya yang membuat kita itu tidak bisa masuk surga? Ya semuanya, coba diingat-ingat. Hal-hal apa saja yang itu kita menunjukkan pemberontakan, perlawanan. Contoh nih, marah sama mama, marah sama adik atau kakak, itu termasuk dosa karena tidak boleh. Nah, apalagi mengambil barang punya orang lain tanpa izin, itu juga tidak boleh. Nah, karena hal-hal yang sudah kita lakukan tadi yang termasuk dalam dosa, maka kita tidak bisa masuk ke surga. Hal tersebut menghalangi kita, kau dan aku, masuk ke surga. Nah, tapi Tuhan itu baik loh. Tuhan itu mengasihi kita, mengasihi kakak dan mengasihi adik-adik. Buktinya apa? Nah, sekarang dilihat nih, warnanya merah. Merah itu melambangkan darah. Darah siapa? Darah Kristus Yesus yang tercurah bagi kita. Nah, Tuhan itu sayang sekali dengan kita. Bentuk kasih Allah kepada kita adalah Tuhan turun ke bumi, ke dunia untuk menebus dosa kita. Dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Jadi yang seharusnya dihukum itu adalah kita manusia, kau dan aku. Tetapi Tuhan turun ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib. Nah, sekarang warna apa ini? Ya, ini adalah warna putih. Warna putih melambangkan hati kita yang sudah diampuni. Hati kita yang tadi berdosa, yang warna hitam ini, sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus, sehingga sekarang kita memiliki hati yang sudah diampuni. Hanya hati yang putih, hati yang sudah diampuni, yang bisa masuk ke surga. Nah, adik-adik, mau nggak hatinya diampuni, hatinya menjadi putih supaya kita bisa ke surga? Mau ya? Yuk, siapa yang mau? Angkat tangan. Ya, yuk. Kalau adik-adik mau, caranya mudah, tapi harus sungguh-sungguh. Nah, kakak ajarin ya. Kita akan berdoa. Adik, sekarang kakak akan pimpin kita berdoa ya. Yuk, siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, aku sadar aku adalah orang berdosa.
aku pernah melakukan kesalahan-kesalahan, baik aku sengaja maupun tidak aku sengaja. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan-kesalahanku. Aku percaya Tuhan Yesus mengasihi aku. Saat ini Tuhan, aku membuka hatiku, aku mengundang Engkau Tuhan Yesus untuk masuk di hatiku. Jadilah Tuhan dan juru selamatku. Aku percaya mulai hari ini aku telah diselamatkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik sudah berdoa, sudah mengakui setiap kesalahan adik-adik dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik sudah menerima hadiah terbesar dari Tuhan, yaitu apa? Keselamatan. Nah, jadi kapanpun Tuhan panggil kita, kita sudah siap karena kita percaya bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan dan kita bisa masuk dalam surga bersama Tuhan. Yang terakhir ini, nah, warna apa ini? Ya, ini warna hijau. Hijau melambangkan pohon yang bertumbuh. Nah, sekarang kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita harus bertumbuh. Bagaimana caranya kita bertumbuh? Ya, dengan cara kita berdoa, kita baca firman Tuhan setiap hari. Dan jangan lupa, kita juga harus menyaksikan, menceritakan kabar baik ini. Kabar baik apa? Bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidupmu dan hidupku, sudah menebus dosa kita semua. Nah, adik-adik harus cerita. Paling tidak cerita dengan keluarga adik-adik, dengan orang-orang terdekat, mama, papa, adik atau kakak, atau teman-teman. Demikian cerita kakak tentang buku ini. Nah, adik-adik ada yang mau bukunya? Nah, bilang sama mama sama papa untuk pesan sama kakak-kakak El Rocky ya. Oke? Ya, sekarang untuk ayat hafalan bulan ini kita ambil dari Efesus 2 ayat 4 dan 5. Emang agak panjang sih, tapi kakak percaya adik-adik bisa menghafalkannya. Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Oke? Ya, demikian ibadah El Rocky siang hari ini. Yuk kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Dan saat ini Bapa, kami sudah menyelesaikan pengajaran kami. Kami percaya Engkau yang memampukan kami, Engkau yang memampukan setiap anak-anak kami ini untuk dapat menerima setiap pesan firman-Mu dengan sungguh amat baik. Kau berkati setiap anak-anak kami ini, segala kesehatannya Bapa, dan juga pekerjaannya, studinya Tuhan, Kau berkati. Dan juga kami berdoa kiranya semua yang saat ini sedang terjadi, Kau izinkan terjadi, semuanya dapat berakhir dengan sungguh amat baik, sehingga kami dapat dipertemukan kembali dalam ibadah di gereja. Dan kami juga dapat kembali bersekolah bersama teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.